Salam Sobat Kasih Sejati yang ada di dalam Tuhan. Kembali pada hari ini kita boleh bersyukur dan terima kasih atas kasih dan karunia Tuhan yang memberi kesempatan kita untuk kita boleh merenungkan akan firman Tuhan. Sobat Kasih Sejati dimanapun Sobat Kasih Sejati berada, siapkan hati kita untuk kita boleh merenung firman Tuhan yang pada hari ini kita akan lewat buku Living Leaf. Sebelum kita baca firman Tuhan, mari kembali kita datang pada Tuhan, kita tundukkan diri, kita satukan hati. Bapa Surgawi, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kembali pada hari ini kami bersyukur karena kasih dan kemurahan-Mu menyertai memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sobat Kasih Sejati di dalam Tuhan, tema saat teduh kita pada hari ini, hukuman dan disiplin Allah, yang terdapat di dalam kitab Yeremia, pasal 46, ayat 13 sampai 28. Demikian bunyi firman Tuhan. Firman yang disampaikan Tuhan kepada Nabi Yeremia tentang datangnya Nebukadnezar, Raja Babel, untuk memukul kalah tanah Mesir. Beritakanlah di Mesir, dan kabarkanlah di Migdol, kabarkanlah di Memphis, dan di Tahpanhes. Katakanlah, ambillah tempat dan bersiaplah, sebab sekitarmu habis dimakan pedang. Mengapa habis melarikan diri? Tidakkah sanggup sapi jantanmu bertahan? Sungguh Tuhan telah menundukkan dia. Banyak daripadamu yang tersandung dan rebah. Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pulang kepada bangsa kita, ke negeri kelahiran kita, untuk menghilangkan pedang yang merajalela ini. Sebutlah nama Firaun, Raja Mesir, tukang ribut yang membiarkan kesempatan berlalu. Demi aku yang hidup, demikianlah firman Raja yang namanya Tuhan semesta alam. Ia akan datang seperti gunung Tabor yang menjulang di antara gunung-gunung lain, seperti gunung Karmel yang menganjur ke laut. Siapkanlah bagimu barang-barang untuk perjalananmu ke pembuangan, hai putri Mesir yang sudah lama menetap. Sedang Memphis akan menjadi sunyi sepi, dijadikan reruntuhan dan tidak berpenduduk lagi. Mesir adalah lembu muda yang elok, tetapi seekor pikat dari utara mendatangi dia. Juga prajurit-prajurit upahan yang ada padanya ada seperti anak-anak lembu tambun. Mereka pun berbalik dan melarikan diri bersama-sama. Mereka tidak dapat bertahan, sebab hari bencana mereka menimpa mereka, yakni waktu penghukuman mereka. Suaranya seperti ular yang mendesis apabila mereka berjalan maju dengan bertentara. Mereka mendatangi dia dengan membak kapak seperti orang-orang menebang pohon. Mereka menebang hutan, demikian firman Tuhan. Sekalipun itu tidak dapat dimasuki, sebab lebih banyak mereka daripada belalang, tidak terbilang jumlahnya. Putri Mesir menjadi malu, diserahkan ke dalam tangan bangsa dari utara. Tuhan semesta alam, Allah Israel, berfirman, sesungguhnya aku mendatangkan hukuman atas dewa Amon di Tibe, atas Firaun beserta Mesir, dewa-dewanya dan raja-rajanya, atas Firaun beserta orang-orang yang percaya kepadanya. Aku akan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang-orang yang berusaha mencabut nyawa mereka, yakni ke dalam tangan Nebukadnezar, Raja Babel, dan para pegawainya. Tetapi sesudah itu, aku akan didiami seperti dalam zaman purbakala. Demikianlah firman Tuhan. Maka engkau janganlah takut, hai hambaku Yakub. Janganlah gentar, hai Israel. Sebab sesungguhnya aku menyelamatkan engkau dari tempat jauh dan keturunanmu dari negeri pembuangan mereka. Yakub akan kembali dan hidup tenang dan aman dengan tidak ada yang mengejutkan. Maka engkau janganlah takut, hai hambaku Yakub. Demikianlah firman Tuhan, sebab aku menyertai engkau
segala bangsa ke antara engkau kuceraikan akan kuhabiskan, tetapi engkau ini tidak akan kuhabiskan. Aku akan menghajar engkau menurut hukum, tetapi aku sama sekali tidak memandang engkau bersalah. Sobat kasih sejati di dalam Tuhan, Yeremia dipanggil bukan hanya untuk nabi bangsa Israel. Yeremia dipanggil bukan hanya untuk menjadi nabi orang Yehuda, tetapi Yeremia ditetapkan bagi nabi bagi bangsa-bangsa. Kalau kita baca dalam Yeremia 1 ayat yang kelima, aku telah menetapkan, aku Tuhan, telah menetapkan Yeremia sebagai nabi bagi bangsa-bangsa lain. Dalam pelayanan Yeremia, tidak banyak orang yang mendengar, tidak banyak orang yang bertobat, tapi karena Yeremia berbicara kepada bangsa yang tolol. Mereka punya mata, tetapi tidak melihat. Mereka punya telinga, tetapi tidak mendengar. Sekalipun Yeremia berulang-ulang dan terus-menerus dia menyampaikan firman Tuhan, tapi mereka tidak mau mengerti dan mereka tidak mau mendengar. Walaupun demikian, tidak mengurangi semangat Yeremia di dalam Yeremia menyampaikan kepada firman Tuhan. Walaupun demikian tidak mengurangi ketekunan Yeremia di dalam Yeremia menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Yeremia memberi pesan atau peringatan kepada Mesir yang namanya peringatan. Haruslah kita perhatikan dengan baik. Peringatan memperlihatkan adanya bahaya yang mengancam. Apabila kita tidak perhatikan peringatan-peringatan itu, ada konsekuensinya yang harus ditanggung. Dalam peringatan kepada Mesir, supaya pasukan Mesir berjaga-baca terhadap serangan Israel. Ada kalanya Tuhan mengutus bangsa-bangsa lain untuk melawan orang dengan kecongkaannya. Apa yang terjadi kepada Mesir, ada peringatan yang dapat saja mendatangi kita. Orang-orang yang sombong, orang-orang yang mengandalkan kekuatannya, dan orang-orang yang mengandalkan kemampuannya sendiri daripada berserah kepada Allah. Tetapi kita bersyukur kepada Allah, kita percaya bahwa penghakiman tidak akan diberikan pada kita. Karena Tuhan sudah tebus kita, Tuhan sudah bebaskan kita. Allah sangat mengasihi kita. Allah sangat mencintai kita. Dia tidak membiarkan kita jatuh di dalam dosa. Oleh sebab itu, Allah ada kalanya perlu untuk mendisiplinkan kita. Yang perlu kita lakukan, ada kita datang dengan hadanya. Kita datang mengenai permohonan dan kesalahan kita. Percayalah, Allah akan menolong kita. Apapun yang sedang terjadi, itulah rencana Allah untuk kebaikan-kebaikan kita. Yang Tuhan rencanakan bagi kita tidak akan terlewati, akan terjadi. Tapi kebaikan-kebaikan bagi kita. Kita percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Kita jangan mengeras hati. Tapi coba kita mau melakukan apa yang Tuhan mau. Walaupun itu kadang-kadang bertentangan dengan keinginan kita. Biarlah saat teduh pada hari ini boleh menguatkan kita. Mari kita akan saya tutup dengan satu doa. Bapa, kami bersyukur di hadapan Tuhan karena Tuhan telah menyertai memberkati kami bersaat teduh pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin.